Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini alhamdulillah kita kembali secara virtual dengan Pak Pepen dalam pelajaran menghafal hadis kewajiban menuntut ilmu. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua siswa dan siswi kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan, serta perlindungannya sehingga kalian yang hari ini belajar di rumah insya Allah akan lancar. Allah mudahkan segalanya, dijadikan sebagai anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebagaimana kemarin sebelumnya Bapak sudah memberikan PowerPoint tentang hadis anjuran menuntut ilmu. Kalian sudah berlatih menjawab soal, juga sudah menyimak lafal ataupun hadis mengenai anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu, baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Kata-kata tolabul ilmi sering kita dengar. Sekali lagi, tolab itu artinya mencari. Ilmu ya artinya ilmu. Jadi tolabul ilmi artinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu bukan hanya di sekolah. Kita juga bisa sebenarnya menuntut ilmu di rumah, menuntut ilmu dengan mendengarkan ceramah ataupun belajar langsung dari televisi, dari radio, atau kita memahami teks bacaan dari buku, dari majalah, dan lain sebagainya. Atau secara tidak langsung kita belajar secara langsung, kita belajar melihat fenomena alam ini, itu juga belajar. Menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul, wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan betapa pentingnya kita menuntut ilmu, sehingga kalimat ataupun ayat pertama di surah Al-Alaq itu berbunyi Iqra, bacalah. Apa yang mesti kita baca? Yang mesti kita baca, yang mesti kita pelajari, yang pertama ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Yang kedua ayat Allah yang tercipta, yaitu alam semesta. Dengan membaca Al-Quran dan alam semesta, secara tidak langsung kita sedang belajar menuntut ilmu. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini tugas kalian adalah melafalkan atau menghafal hadis anjuran menuntut ilmu. Ada 2 hadis tentang anjuran menuntut ilmu, tapi pada hari ini kalian cukup menghafalnya hadis yang pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis anjuran menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sekali lagi, simak baik-baik. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut, thalabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu faridatun, wajib. Artinya menuntut ilmu itu lebih wajib daripada kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ketika kita sholat tanpa ilmunya, maka sholat kita tidak akan sah. Kita tahu bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, itu semuanya kita ketahui dengan thalabul ilmi, dengan mencari ilmu. Oleh karena itu, ketika orang ingin sempurna sholatnya, maka kewajiban yang pertama adalah menuntut ilmunya terlebih dahulu. Sekali lagi kita hafalkan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Yang diwajibkan menuntut ilmu itu bukan hanya orang Islam laki-laki saja, tetapi semuanya. Laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik masih kecil, sudah remaja, ataupun sudah besar, bahkan ketika kita sudah nenek-nenek atau kakek-kakek pun tetap kewajiban menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis kedua yang Bapak kenalkan adalah yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga. Kalau kita rajin, semangat menuntut ilmu, artinya kita sedang menempuh jalan menuju ke surga. Kita sedang nabung amal untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Sekali lagi, tugas hari ini kalian menghafal hadis tentang menuntut ilmu. Hadis yang pertama saja, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal dan insya Allah bisa merealisasikan dari anjuran hadis menuntut ilmu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.